maksudnya sanksi di blacklist tuh apa sih Pak? Sama itu berarti dia balikin uangnya tuh sekalian sama bunga, semua bunganya Pak? Nanti belum tahu tuh lagi dihitung, tapi saya sih minta dengan bunga aja. Blacklist tuh artinya nanti dia nggak bisa kerja lagi dengan berhubungan dengan pemerintah di sini selama saya di sini, atau di blacklist permanen. Yang di blacklist tuh suaminya atau istrinya Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau yang dibalikin dana berarti suaminya aja ya Pak? Suaminya kan sudah selesai, tapi ada bunga. Pak, percepatan belanja untuk 809 triliun dalam waktu berapa minggu lagi gimana Pak? Ada berjalan terus, sekarang ya pertumbuhan di tahun lalu udah kencang kan. Kita akan dorong terus. Ya, saya akan mulai lihat kementerian lembaga ada nggak yang masih lambat. Sepertinya sih rata-rata pertumbuhannya lebih bagus dibanding tahun lalu untuk belanja. Jadi kita bergerak ke arah yang benar. Jadi saya harapkan APBN bisa mendorong terus pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama ini sehingga momentum yang kemarin nggak hilang. Dari kata mana yang kira-kira bisa? Secara umumnya, saya lihat kemarin secara keseluruhan sih oke. Saya akan lihat lagi ada nggak yang masih lambat. Saya akan lihat data Januari kan Februari saya akan lihat. Pak, soal ini Pak yang kemarin Bea Cukai nge-segel toko perhiasan lagi itu Untuk apa? Update-nya Pak? Iya, Itu update-nya karena seperti apa sih Pak? Nggak bayar bea juga atau apa gimana Pak? Ya barangnya Spanyol lah. Spanyol tuh apa? Separuh nyolong, separuh nyelundup lah. Artinya ada yang 100% bea cukai masuk, ada yang 50, ada yang 25, nanti dilihat sama orang bea cukai seperti apa. Kedepannya berarti ada lagi yang total kerugiannya berapa Pak? Dan kedepannya apakah ada lagi yang akan disegel? Total kerugian belum saya dapat laporannya. Ke depan pasti akan kita lihat seperti apa. Jadi gini, kalau kata orang-orang itu, orang lapangan itu udah nyolong, habis itu jualnya depan kita gagah-gagahan, kan saya seperti menghina pemerintah. Kalau udah nyolong jualnya gelap-gelap aja gitu biar nggak ketahuan. Jadi ya hasil juga nggak boleh jual kan, kita akan kejar pokoknya. Jadi kita akan tetap secure domestic market dari barang-barang ilegal. Pak, soal under invoicing itu Pak. Jadi SMV Kemenku itu gimana Pak? Apa? PNM jadi SMV Kemenku sama BRI jadi Pak diambil Kan jadi diambil yang sama diambil PNM. PNM Pak PNM. Yang kita diskusikan. Sedang kita diskusikan tadi kan ada yang bilang tadi KUR 10% NPL-nya. Kok bisa sebesar itu? Manajemennya nggak betul apa enggak? Kan subsidinya kita yang bayar kan. Nanti askino jam juga kalau udah apa kita juga rasanya sih ya, tapi nggak tahu kemarin di BUMN ya. Kayak kita lihat apakah ada cara menyalurkan KUR dengan lebih baik, karena kan kalau perusahaan yang profit oriented, yang public itu kan cari untung sebesar-besarnya by design, sedangkan KUR bisanya nggak untuk itu kan, untuk memberi pembiayaan semurah-murahnya kepada masyarakat atau bisnis yang membutuhkan, UMKM yang membutuhkan. Kita lihat bisa dirubah apa enggak. Kalau bisa ya kita rubah, kalau nggak bisa ya udah. Pak, UPK Freeport kan diperpanjang ya Pak. Itu tambahan proyeksi penerimaan negara berapa sih Pak? UPK Freeport yang penerimaan bahan baku. Yang kemarin yang diperpanjang di Papua Tengah, di Papua tambahan Pak. Kan udah panjang, apanya yang diperpanjang? Izin usahanya. Ya, sama di kontraknya kan udah lama diperpanjang. tambahan saham pemerintah 12% itu Pak ke penerimaan negara. Anda mesti tanya ke SDM. Saya belum terima detailnya. Kalau proyeksi Kemenkyu ke penerimaan negara berapa? Dari sana? Penerimaan negara ke penerimaan Dari dari Freeport. investasi itu ke Freeport. Harus naik. Harus naik, tapi kita nggak tahu angkanya tanya berapa, apalagi berubah sahamnya saya nggak tahu. Kalau berubah saham kan pasti investnya mesti nambah juga. Tapi itu